Ya, jelas ya Pak, suara saya di tempat Bapak. Oh, oke. Oke, silakan yang belum bergabung kasih tahu teman-temannya untuk bergabung ke Zoom kita ya, karena kegiatan akan segera kita mulai. Boleh peserta yang bisa on kamera silakan on kamera ya. Oke. Hmm, oke. Kegiatan akan kita segera mulai. Sebelumnya mohon maaf Bapak bisa minta tolong untuk stop share screen-nya dulu ya, supaya terlihat untuk semua peserta. Oke, thank you Bapak. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Honorable, the head of English Language Education Department, Win Antasari Banjarmasin, Ibu Afifah Lindasari MPD, Honorable the Secretary of English Language Education Department, Win Antasari Banjarmasin, Ibu Hidayah Nur MPD, Honorable the speaker in this guest lecture, Bapak Basori MCD, from Win Maulana Malik Ibrahim Malang, respectable all participants in this morning. Let's open our agenda today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ladies and gentlemen, welcome to the agenda today with me, Miss Nisa, as a moderator, and our guest lecturer today is Bapak Basori, MECD from UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. So I'm gonna to share to you about his academic information. His name, Basori from UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. His educational background, English Language Education at University of Malang, MECD in Instructional Technology, NI University, United States. So his some academic experience such as lecture at Bina Nusantara University, Jakarta, lecture at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. So one of his professional experience is academic development, learning and faculty development as curriculum coordinator. And one of his workshop is journal article writing by Bina Nusantara University, Corporate Learning and Development, Jakarta. The last is one of his presentation at the first UMM International Conference in English Teaching in Indonesia and the fourth International Conference in English Language Teaching Materials.
Actually, there are a lot of his achievement in English teaching and technology. Okay, before the presentation begins, let me to inform how the agenda will be going on. First, welcome remark from the head of English Language Education Department, Win Antasari Banjarmasin. After that, the speaker will be invited to present the topic in 45 minutes. The last, there will be question and answer session and followed by conclusion. So ladies and gentlemen, now allow me to invite the head of English Language Education Department, Win Antasari Banjarmasin, for giving the welcome remark. Please welcome Ibu Afifah Lindasari, MPD. Thank you so much, Ms. Nisa, as the moderator today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah fil aliyyil azim. The Honorable the Secretary of English Language Education Department of UIN Antasari Banjarmasin, we have Ibu Hidayah Nur MPD here, and also the Honorable Speaker, Bapak Basori, MSED, from UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Welcome to Banjarmasin, Pak Basori, via virtual Zoom meeting. Okay, and distinguished guests, all of participants from TBI UIN Antasari Banjarmasin, and also I see the students from English Language Education Department, also from UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. So welcome to this agenda. Good morning, everyone. A warm welcome to each and every one of you to this special guest lecture entitled Empowering Artificial Intelligence for Writing Academic Papers. It is truly an honor to see everyone here together for advancing the knowledge through the fusion of artificial intelligence and academic writing. I do also want to send my gratitude to the guest lecturer today, Bapak Basori, for receiving our invitation and said yes when I asked to be the speaker in today's agenda. I and Ibu Dayah met with Bapak Basori in June 2022, and we discussed about the international program at that time, Pak. And also we shared many things related to the English language teaching and learning. And what we do today is one of the implementation of the MOU signing between UIN Antasari Banjarmasin and UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Throughout this agenda, we would like to help the students, especially for the thesis warrior, in finishing their study quickly. Our goal is also to empower every participant with the tools and insight needed to elevate their scholarly contributions. Yeah, because we see that there are some students in 2017, 2018, 2019 ya yang masih betah dan cinta dengan kampus sehingga masih masih bertahan di sini. Nah, through this agenda, we do hope that you can finish your work quickly. Nanti akan banyak sekali sharing yang akan diberikan oleh Bapak Basori ya. Jadi bagaimana kalian bisa mempercepat studi kalian karena kita juga sedang proses akreditasi sehingga kalau mahasiswa ini tidak lulus-lulus ini juga akan mempengaruhi akreditasi di kampus. Nah, ini adalah salah satu cara yang kami lakukan di Prodi untuk membantu kalian. Mungkin saat ini ada yang masih kebingungan bagaimana menyelesaikannya, atau di angkatan lain ya, ada angkatan 2020 and also 2021 here, untuk mencari judul penelitian itu seperti apa. Nah, nanti akan dibahas banyak oleh Bapak Basori, terutama tentang penggunaan AI. Jadi AI itu menggunakan AI itu sebenarnya tidak salah ya, tapi ini adalah alat untuk membantu kita untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas dan juga menulis untuk academic writing. And also I want to remind you that we open the registration for Sidang Munakasyah till 21st of March. Nah,
Jadi Ibu harap ini bisa membantu kalian untuk bisa mendaftar sidang tahun ini, ya. Jadi di semester ini kita ada membuka untuk sidang munakasyah sampai tanggal 21 Maret. Nah, harapannya setelah ini kalian bisa menyelesaikan itu dengan tepat waktu. And also we have a special program at the end of the February. Ada namanya bootcamp skripsi. Ini juga kita rancang untuk mahasiswa angkatan 2017 sampai 2020 untuk mempercepat skripsinya. Di bootcamp skripsi ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari sampai tanggal 1 Maret, ya. Jadi nanti seperti karantina skripsi. Nah, dan kita juga tidak kalah dengan presiden terpilih, nanti akan diberikan makan siang gratis, gitu ya. Tapi tidak menggunakan susu gratis. Nah, harapan kami nanti kalian bisa sampai tanggal 21 Maret itu sudah banyak yang mendaftar sidang untuk semester ini. Nah, ini jadi salah satu program untuk mempercepat kalian untuk menyelesaikan skripsi. Oke, nanti akan di-share linknya oleh Ibu Daya for the registration for bootcamp skripsi. Alright, then I encourage each of you to actively participate, ask questions, and also engage in meaningful discussions. Thank you for being a part of this guest lecture. May our collective exploration of EI's potential in academic writing pave the way for a new era of knowledge creation and dissemination. Thank you so much and enjoy this guest lecture. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Ibu Afifah Lindasari, for the welcome remarks. Okay, ladies and gentlemen, next we come to the main session of today's agenda. Please welcome Bapak Basore Misidif to deliver the presentation in the title Empowering AI for the Academic Paper. Oke, thank you very much. Suaranya jelas, Mbak? Ya, Jelas, Pak. baik. Jelas. Thank you so much, Mbak Khairatun Nisa. Thank you so much for, and allow me to say how honorable I am to become part of this very great opportunity. Of course, a big shout to Ibu Afifah Linda as the head of the program of TBI, Tadris Bahasa Inggris, UIN Antasari, and also the secretary of the program, Ibu Hidayah Nur. Yes, we met like probably like a long time ago. And then it was a very casual event, casual meeting, but it ended up to have like a collaboration. Hopefully this collaboration will not end just for today, but also there will be another collaboration between UIN Maulana Malik Ibrahim Malang and also UIN Antasari, especially for the TBI program, hopefully. And then we're hoping to have you again to come and visit to our campus, to our program. Ibu Linda and Ibu Daya will be more than happy to have both of you. And probably there will be some of the students following, and then we'll see how the vibe and also the environment of Malang and also TBI. Again, the honor is actually within me. And I would like to also say hello, everybody in this very room. I hope that the number of the participants, which are actually 73, are not those on a hiatus. Bukan mereka yang tidak lulus atau bukan mereka yang sedang berproblem ya, Ibu Linda dan Budaya. Sepertinya kalau 73 ini kebanyakan sekali ya. Mudah-mudahan ini hanya 3 atau 5 saja. Yang lainnya memang butuh datang ke sini untuk menyemarakkan dan mencari ilmu. Begitu nggih, Bu Linda? Betul, Pak. Baik. Dan the program are very excellent. Yeah, TBI, the Language Education Department of UIN Antasari, very excellent. They have the boot camp, ada supporting system yang sangat bagus sekali. Mulai dari hari ini ada boot camp, kemudian ada coaching clinic, and so on and so forth. It's a very good program. And then actually, me myself, I'm very jealous because in our department, we have not yet
reach the kind of program, and then probably I will share those kind of program with my head of the program so that we can copy, ya, imitate. Gak apa-apa ya Bu Linda ya, supaya nanti di copy karena problemnya kurang lebih sama ini Iya, sebenarnya. it doesn't matter, Bapak. You can modify and also apply it Yes. also this program. Thank you so much. Wah, alhamdulillah ini sudah dapat izin semuanya. Sudah dapat izin dari Bu Linda dan juga Budaya, teman-teman semuanya. Okay, so today, like what has been mentioned by the moderator, the MC, that today we are going to empower you, Mas dan Mbak semuanya. Saya izin memakai bahasa Indonesia bukan berarti underestimate your English proficiency. Pasti sudah excellent semuanya, hanya mungkin kalau menulis itu berbeda ya, berbeda dengan the English proficiency karena your English proficiency itu hanya bagian kecil dari menulisnya itu. Karena there are many aspects that we have to consider whenever we write an academic writing or a manuscript. So allow me to share my screen untuk salin dia atau presentational slides yang akan saya bagikan kepada Mas dan Mbak semuanya. Baik, apakah salin dia PPT saya sudah terlihat? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Udah. Baik. Mas dan Mbak, AI for Writing Academic Paper. Nama saya perkenalkan adalah Basori, cuma satu ya. Jadi easy peasy lemon squeezy. Bisa dihafalkan dengan amat sangat mudah. And once again, so this is a very great event. It's a collaboration between program studi Tadris Bahasa Inggris, UIN Antasari Banjarmasin yang sudah menginisiat, dan juga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Both of the campuses, both of the university have Tadris Bahasa Inggris, so we're actually on the same page. Today on February 16, 2024, our agenda today, agenda kita terbagi atas 5 hari ini. Yang pertama adalah identify issue in writing academic paper, especially the undergraduate thesis, and then mention AI-based tools related to academic writing purposes, and then we create account in AI-based tool for academic writing purposes, and then use AI-based tool for academic writing purposes. Then we have a Q&A. Hopefully that we have like much time. What I can get hari ini sekitar 45 untuk saya deliver my presentation. Tapi nanti boleh Mas dan Mbak silahkan memberikan pertanyaan mulai dari sekarang. Jika ingin ada hal yang ditanyakan, silahkan drop your question in the chat box. Oke ya semuanya. Karena saya tidak bisa melihat wajah-wajah Mas dan Mbak semuanya, saya anggap semuanya mendengarkan dengan baik. Gitu ya. Baik. Untuk Mas dan Mbak semua adalah silahkan, apa sih kesulitan Mas dan Mbak itu dalam menulis atau kendalanya apa saja? Jadi saya bisa mengidentifikasi semuanya ini. Apakah kendalanya itu apa ya? Menentukan judul, bahasa Inggrisnya, menentukan teori atau apa saja. Silakan. Silakan menulis di situ di kolom chatnya. Ya. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kendala Mas dan Mbak ketika atau mau ya apa saja? Halo? Silakan. Apakah dimungkinkan juga untuk mungkin open mic? Boleh? Oh, itu. motivasi. Ya, ada motivasi turun lapangan. Baik, satu. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Karena kalau ini nanti tidak sesuai dengan kondisi Mas dan Mbak semuanya, saya tidak akan bisa mengadres atau mengetahui sebenarnya
Kendalanya apa saja? Ya, merasa sulit cari data, baik. Susah menemukan teori. Oke, baik, sama ini ya dari Mbak Siti Marhamah, susah menemukan teori. Dari Mas Syahri, susah menemukan landasan teori. Baik, ada lagi teorinya, baik. Menemukan urgensi. Nah, bagus ini ya, urgensi atau novelty bahasanya ya. Novelty, ya, sama referensi yang diinginkan sulit dicari. Baik, baik, baik. Kesulitan dari Regil ya, kesulitan membuat kerangka dari paragraf yang ingin dibuat. Oh, berarti membuat outline-nya ya, outline-nya. Nah, ini nanti juga bisa membantu program studi ya, budaya ya, tentang output-nya itu harus dirupakan apa saja gitu. Membantu saya untuk apa yang harus saya sampaikan pada sesi ini dan juga program studi tentu saja. Karena kalau tanpa masukan, Mas dan Mbak itu seperti pasien. Ketika bertemu dokter, dokternya apa? Apa? Masuk angin ya, budaya ya. Kalau masuk angin ya, ya. Referensi. Ada lagi mungkin Mas dan Mbak semuanya? Masalah urgensi, membuat kerangka, referensi yang lain, bagaimana? Apa saja kesulitannya? Silahkan. Baik, kalau Mbak Khairatun Nisa semester berapa ini Mbak Khairatun Nisa? Dosen LB, Pak. Oh, dosen LB. Wah, ini memang wajahnya masih mahasiswa ya budaya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, awet muda berarti ya. Baik, baik. Silakan masih saya tunggu jawabannya. Kemudian diksi pada materi yang diteliti. Oh, baik. Diksi kata pada materi yang diliti. Oke, nanti akan ada AI yang membantu itu dan mungkin Mas dan Mbak itu juga sudah bisa apa ya, sudah pernah menemukannya. Kemudian referensi, saya juga akan memberikan informasi tentang bagaimana membuat referencing ya, kerangka ini menemukan urgensi dan sebagainya, ada beberapa yang bisa saya jawab dan materinya sudah saya siapkan untuk hari ini. Ya, membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Wah, ini berarti ya sudah menulis hanya membuat kesimpulannya saja. Wah, ini justru sangat mudah sekali ini. Ya, begitu. Baik. Baik, terima kasih sekali atas aktif partisipan, your active participation. Itu yang saya harapkan dan memang itu tujuan dari di sini. Kita tidak hanya masuk, tetapi juga aktif berpartisipasi. Harapannya nanti ini bisa menjadi jalan atau cara Mas dan Mbak semuanya menyelesaikan ya, empowering yourself dan juga membantu program studi untuk mencapai goalnya ya, supaya nanti bisa uh, bisa akreditasinya bisa bagus karena kalau akreditasi bagus itu juga mempengaruhi profil lulusannya, mempengaruhi semuanya kembali ke kita sendiri sebagai mahasiswa di situ. Baik. Terima kasih semuanya, Mas dan Mbak, sudah memberikan jawaban. Saya akan kembali ke presentasi saya. Problemnya tentang theoretical foundation. Ya, theoretical foundation itu adalah teori yang mendasari Mas dan Mbak semuanya untuk melakukan penelitian. Contohnya ada isu A. Isu A itu bukan berarti belum diteliti, bisa berarti dia diteliti karena sebenarnya teorinya itu kurang lebih hanya 2 atau 3 saja dan itu dikembangkan. Contoh teorinya ada teori kognitivism, behaviorism, seperti itu. Semuanya akan berdasar pada itu. Nah, menentukannya bagaimana itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Namanya adalah theoretical foundation. Itu sangat penting pada penulisan bab 2 atau literatur review, Mas dan Mbak semuanya. And then finding an issue atau fenomena
dan yang terakhir atau novelty-nya. Ya, isu atau fenomena itu bisa diambil ketika Mas dan Mbak melakukan teaching internship. Ya, satu memakai teaching internship, Mas dan Mbak pergi ke sekolah, melakukan PKL, praktik kerja lapangan, kemudian menemukan ya di situ, oh ternyata ah, siswa-siswanya itu mereka kurang termotivasi belajar bahasa Inggris. Termotivasi dalam hal apa ini? Termotivasi dalam belajar speakingnya. Ada yang malu-malu. Padahal Bapak Ibu gurunya sudah memberikan teknik yang bagus, sudah menyiapkan materi yang bagus. Kira-kira apa ya? Adakah teknik lain yang bisa? Nah, itu ya. Kalau fenomena itu contohnya di sekolah A itu adalah sekolah favorit di mana para siswanya itu hampir banyak atau kebanyakan mereka menang pada debate atau English competition. Nah, itu perlu bisa menjadi sebuah fenomena dan patut diteliti. Kira-kira apa ya yang bisa membuat sekolah tersebut excellent? Ya, yang terakhir ini novelty nanti bisa saya bantu melalui Google Scholar. Jadi Mas dan Mbak membaca beberapa jurnal dan menemukan itu ya ada sesuatu atau gap yang perlu diisi. Problem yang terakhir biasanya mahasiswa itu bingung menentukan research methodology atau approach yang dipakai. Apakah kuan atau kual? Kalau kuan itu mau memakai apa? Mau memakai sequential paralel atau quasi eksperimental atau true eksperimental atau apa? Kemudian yang kualitatif itu biasanya yang paling banyak itu mahasiswa meneliti memakai case study. Padahal banyak sekali ya pendekatannya. Ada model case study, ada narrative inquiry, dan banyak lagi. Ada phenomenology, and so on and so forth. Ada lagi mereka merasa their English proficiency is not yet sufficient untuk menulis undergrad thesis. Ya, padahal kita punya Bu Nisa, Khairatun Nisa, ada Bu Linda, ada juga Budaya, dan mungkin Bapak Ibu dosen yang lain yang hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, itu yang bisa membantu, dan tentu saja ada AI. Ya, ini masalah sejuta umat, ya, procrastinating atau males. Ya, aduh Pak, sudah PW ini, posisi enak dan sebagainya. Besoklah besok seperti itu, besok lagi, ya lambat laun akhirnya Prodi UIN Antasari semakin kaya karena UKT-nya dari Mas dan Mbak semuanya, ya gitu. Di satu sisi alhamdulillah, di satu sisi astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Karena tidak lulus-lulus, ya gitu. Ya, Bapak Ibu dosen semuanya cinta dan Mas dan Mbak semuanya. Tetapi kecintaan tersebut kita harus let you go ya. Kayak filmnya The Frozen. Sometimes we have to let you go. Oke? Getting in touch with the supervisor. Saya tidak tahu apakah ada masalah yang sama. Biasanya Bapak Ibu dosen karena amat sangat sibuk sekali. Jadi amat sangat sulit ditemui ya. Ini exaggeration of my wording. Begitu, insya Allah kalau sudah mendekati semester akhir itu nanti pasti sangat mudah ditemui. Ya, ya solusinya bagaimana? Email bisa, WA bisa, yang penting sopan ya, akhlak lebih dahulu ya. Ilmunya nanti, akhlaknya lebih dahulu. Nanti kontak, menjelaskan dengan baik, A, B, C, D, F, G, H, insya Allah nanti akan diterima. And so on and so forth. Ya, jadi kurang lebih sama. Jadi Mas dan Mbak, berikut adalah tools yang assist you. Nanti saya akan membagikan Salindia atau PPT saya ini, PDF-nya tadi sudah saya bagikan. Yang pertama adalah Chat Opening AI. Insya Allah Mas dan Mbak sudah paham juga, tapi mungkin bagaimana menggunakannya itu dalam academic writing, itu yang perlu kita brush up. Kemudian Translate Google, itu boleh ya, tidak salah, tidak haram, tidak menjadi masalah, tetapi ada hal yang perlu diwaspadai, quote unquote ya. Ada Quillbot, kemudian Grammarly dan juga Quillbot untuk citation generator.
Ada hal yang lain seperti Mendeley and so on and so forth itu juga bisa, tetapi kalau Mendeley dan semuanya itu harus paham dan juga nanti bisa Mas dan Mbak meminta untuk prodi brush up atau strengthen your understanding upon those tools. Begitu. Ya. Baik. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan drop your question in the chat box, nanti akan saya address your question. Yang pertama adalah finding idea. Mas dan Mbak ketika finding ideas itu bisa membaca jurnal artikel. Ya. Yang kedua, Mas dan Mbak bisa consulting with your thesis supervisor. Ya, thesis supervisor. Yang ketiga, bisa memakai yang namanya AI based tool. Baik. Apakah bisa melihat di sini finding ideas-nya? Oke. Saya akan mempraktikkan Mas dan Mbak kalau punya akses ke laptop, Mas dan Mbak bisa mempraktikkannya di sini. Ya. Are you with me, everyone? Baik. Saya akan membuka Google Scholar saya. I need to share my screen. Ya, baik. Bisa dilihat ya Google Scholar saya. Jadi Mbak Nisa nanti kalau saya terlalu lama, saya tolong di-cut, let me know. Ya. Biasanya kalau sudah ngomong ya budaya itu kalau kita giving lecture itu panjang gitu gak kerasa gitu ya. Iya, Mahasiswanya sudah tidur semuanya padahal ya. iya Pak. Baik, Mas dan Mbak, caranya adalah contoh ya, tadi setelah PKL atau punya motivasi untuk menulis sesuatu, kita bisa menulis contohnya ya, itu saya sekarang melakukan readability. Readability itu adalah mengukur keterbacaan sebuah teks, ya, ya, gitu. Kemudian kasih tanda plus, saya akan memakai tools, ya. Plus itu mengikat kata kunci dari sebuah Google Scholar. Jadi nanti Google Scholar, bagian dari AI ini ya, dia akan mencarikan kita literatur terdahulu yang berkaitan dengan kata kunci yang saya punyai atau yang saya berikan. Readability Tools. Kemudian karena saya fokus pada EFL, English as a Foreign Language, bukan English as a Second Language, kemudian saya enter. Ya, sabar, internetnya kadang ngaco. Nah, di sini. Mas dan Mbak setelah itu, sekali lagi, monggo dipraktekkan, silakan dipraktekkan. Itu akan jauh lebih karena ini mohon izin Bu Linda sama Budaya, ini sedikit workshop ya. Guest lecture sedikit workshop. Nah, di sini saya bisa custom range karena kalau dia terlalu tua, riset tersebut itu bisa dikatakan obsolete atau sudah ketinggalan zaman. Ya, nggak up to date. Ya, atau bahasa sampean tidak kekinian. Oh, Gen Z kan ngomongnya gitu ya. Nggak kekinian ini ya. Eh, eh, Kemana aja kayak gitu ya. Saya akan set 2015 misalnya, kemudian 2024. Saya hit search, nanti dia akan, nah ini, readability index and reading complexity, berarti sudah dilakukan readability index pada reading, readability indices, dan sebagainya. Mas dan Mbak nanti silakan mendownloadnya dan mencari temanya. Begitu. Jadi readability index pada reading complexity high school ini ya. Oh, berarti belum pernah ini dilakukan pada level misalnya EYL atau English for Young Learners. Terus yang kedua, kita asumsi, kita kantongi, kita catat. Readability indices for assessment of textbook feasibility study in the context of EFL. Ya, berarti ini assessment for the assessment of textbook. Oh, kita punya itu modul yang dibuat oleh guru.
Apakah itu terbaca atau tidak? Ya, levelnya bagaimana? Ini belum. Satu kita kantongi. Comparison of readability and understandability in a second acquisition textbook. EFL pre-service teacher. Nah, ini berarti comparison ya readability pada pre-service gurunya. Gurunya ngerti tidak tentang readability tools? Begitu. Oh, bisa jadi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah belum mengerti readability tools. Nah, begitu. Ya, itu kita kantongi, kita temakan. Mana yang belum ada, gitu, and so on and so forth. Paham ya, Mas dan Mbak semuanya? Paham, gitu. Baik. Nah, seperti itu apa cara menemukannya? Saya akan kembali pada PPT saya, new sharing. Ya, nanti akan kembali praktik. Nanti silakan seperti itu mengulang kembali dengan mencarinya melalui Google Scholar. Finding ideas melalui Google Scholar. Ya. Selain itu ada cara lagi. Ya, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Wah, oh ini ada Mbak Lina, ada Mas Ihsan. Mas Ihsannya pronounce-nya ada he sama they ya. Wah, ini keren sekali. Terima kasih sudah menghidupkan kamera. Saya merasa tidak sendiri di kelas ini ya. Di sesi ini saya tidak merasa sendiri. Thank you so much. Ya, ini saya mengambil judul penelitian saya ya. Penelitian saya itu terkait readability tools yang tadi ya, mengukur tingkat keterbacaan dari sebuah teks, yaitu saya menulis investigating pre-service teacher. Mas dan Mbak semuanya itu dinamakan pre-service teacher. Saya meneliti tentang the perception on readability tools, a case study in Indonesia. Di situ kalau saya saya mengambil di bagian conclusion, dan itu selalu ada ya Mas dan Mbak, akan saya bacakan untuk Mas dan Mbak semuanya. Di bagian conclusion itu ada gap yang Mas dan Mbak bisa teliti karena setiap jurnal atau artikel itu selalu memberikan yang namanya future direction untuk riset. Ya, setiap jurnal di akhir itu ada biasanya conclusion and also suggestion. Makanya pun pada Mas dan Mbak nanti ketika menulis skripsi itu selalu ada suggestion karena diharapkan periset setelahnya atau yang membaca riset atau jurnal Mas dan Mbak semuanya itu melanjutkan ya tugas mulia untuk mencerdaskan anak bangsa dan dunia. Oh ya, Masya Allah sekali. Di sini pada conclusion saya, pada kata further, the researcher of the current study admit that this study only involved participant in a specific site and course. Jadi, Mas dan Mbak bisa mereplikate penelitian saya dengan mengambil sampling yang lebih besar. Satu, ya, involving a large number of participants from various research sites. Karena riset saya itu hanya melibatkan satu site atau satu lingkup studi saja. Nah, bisa berangkat. Jadi bagaimana? Investigating pre-service teacher perception on readability tools ya at several campuses misalnya kayak gitu. Ya, bisa. Terus di situ saya memberikan contoh lagi di sini. Therefore, a future study similar issue warranted, especially involving a large number of participants. In addition, lebih lagi, a future study may investigate how the teaching learning readability tools are best conducted. Karena saya tidak meneliti bagaimana proses belajar mengajar dengan memakai readability tools.
Saya hanya mengambil persepsinya saja. Saya tidak meneliti bagaimana dosen atau guru itu mengajarkan readability tools pada reservis teacher. Kayak gitu. Ya, begitu. Itu solusi yang kedua. Ya, saya lanjutkan ya. Baik. Yang ketiga adalah melibatkan AI lagi. Mas dan Mbak familiar dengan ChatGPT? Ya, angguk-angguk atau atukan jempol, ya, atau lambaikan tangan kalau misalnya sudah pernah, ya, lambaikan tangan bukan berarti menyerah ya. Jadi ChatGPT itu adalah another alternative yang kita bisa pakai. Ya, di sini ini adalah interface-nya dari ChatGPT. Oke, ya, kita akan praktik. Di sini Mas dan Mbak, saya kemarin mengambil ya di sini itu tentang community of inquiry. Ya, saya ingin tahu apakah itu community of inquiry. Terus sama juga ini tentang readability tools. Nah, readability tools saya masukkan ya, saya suapkan pada ChatGPT. Walaupun hanya 2 kata, ChatGPT memberikan saya banyak sekali. Ya, di sini apa itu readability, readability, bla 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 bla, and so on and so forth. Ya, begitu. Nah, ini research saya tidak tahu ya. Pertama, saya tidak tahu tentang readability tools. Saya suapkan pada ChatGPT. Nanti kita akan praktik, ya. Kemudian dia memberikan ini. Terus saya ingin tahu riset tentang ChatGPT, ya, pada ChatGPT, terutama pada readability tools itu apa saja. Saya suapkan lagi dengan mengetikkan research on readability tools. Nah, dia muncul ada 8 tema yang dia berikan tentang research on readability tools. Mas dan Mbak bisa mengambil salah satu. Oh, ternyata readability tools itu temanya tentang accuracy and also reliability. Jadi, Mas dan Mbak bisa meneliti bagaimana sih accuracy and readability. Mas dan Mbak bisa mengumpulkan riset terdahulu dan memetakan mana saja riset-riset yang menganggap accuracy-nya itu oke, yang menganggap reliability-nya kuantitatif, ya, atau meta-analysis itu boleh. Ya, tetapi sekali lagi nanti konsultasi sama dosen pembimbing dan prodi, apakah itu boleh. Ya, yang kedua, kalau di saya, kalau di kami itu boleh. Ya, comparison on readability formula. Nah, misalnya saya mengambil contoh di sini, Mas dan Mbak, ya, itu ingin mengcompare atau membandingkan buku A dan buku B yang dipakai oleh sekolah. Itu bisa. Ya, dan nanti masuk pada tema comparison of readability formula. Formulanya kalau A itu saya ingin memakai WebFX atau Coleman ya, ya. Jadi formulanya ada di sini Flash, Kincaid, readability, ada Gunning Fox and so on and so forth. Itu bisa. And so on and so forth. Gitu ya. Tetapi kalau memakai ChatGPT ada pro dan konnya. Ya, ChatGPT itu adalah AI. AI itu Mas dan Mbak, saya memang sengaja tidak membahas AI. AI adalah kekurangan kelebihan tidak perlu ya. Nanti saya mengharap diundang lagi ini Bu Linda. Iya ya. Sesi lain sendiri. Nanti waktunya tidak akan cukup bahwa ChatGPT itu Mas dan Mbak itu ada melakukan kesalahan ya. Semakin dia itu diberikan pertanyaan, semakin dia pintar. Dan ini mumpung gratis, Mas dan Mbak. Nanti kalau dia sudah pintar, ya setiap orang ya mungkin dia akan berbayar. Begitu. Ya. So, you need to consider checking important information. Therefore, we have thesis supervisor.
Ya, itu yang perlu tanda kutip diwaspadai tentang AI, tentang ChatGPT. Baik, sekarang kita akan praktik untuk bagaimana menyuapi ChatGPT. Oke, kalau sudah punya akun itu akan lebih bagus ya. Mungkin ada yang bisa memberikan saya ide, kita mau mencari apa nih di ChatGPT. Ini adalah akun saya, Mas dan Mbak, dan mereka sudah siap. How can I help you today? Kira-kira apa? Silakan. Mau mencari apa ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, ini Pak ada di chat nih, speech act katanya. Oh, speech act. Baik, Mm-mm. baik. Terima kasih. Speech act in learning English. Ya, text to speech. Wah, ini berkaitan dengan teknologi nih. Saya suka sekali kalau berkaitan text to speech ya. Etnografi. Waduh, ini kita ambil satu ya. Saya akan copy and paste text to speech ya, dan saya akan paste di situ. Nah, kita menunggu sebentar, harus sabar. Tung 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 banyak sekali ya. Mm-mm. Ya, kita harus sabar, tunggu dia berpikir ya. Jangan minta temannya untuk berpikir ya. AI aja sekarang yang suruh berpikir. Oke? Salah satu negatifnya tanda kutip kita jadi malas. Ya, begitu. Text to speech itu adalah teknologi atau TTS can be valuable tools in learning English for several reasons. Jadi dia memberikan advantage. Nah, ini Mas dan Mbak, itu bisa samian copy, diparafrase, dan diberikan yang namanya supporting atau decide. Contoh, pronunciation practice. Ya, accurately pronounce words and also phrases, allowing learners to listen to correct pronunciation. Nah, berarti ini bisa dipakai untuk meneliti pronunciation. Pronunciation level apa ya, Pak ya? Pronunciation-nya bisa untuk level high school, senior high school, dan sebagainya. Mas dan Mbak bisa pergi pada Google Scholar. Pronunciation memakai text to speech, ya, pronunciation plus text to speech itu sudah dipakai pada level apa saja. Nah, gitu. Listening comprehension, hearing English text spoken aloud can help learners improve their listening skill. Jadi, teknologinya TTS bisa untuk mengajarkan listening. Seperti itu. Kita coba research, ya, saya akan mengetikkan research on text to speech. Kita coba ya. Bentar, ya, sabar, sabar. Masih memproses ini. Oke, mudah-mudahan bisa diajak kerjasama. Kalau misalnya tidak, ya, nah ini Mas dan Mbak. Research ini, research. Nah, ini pronunciation improvement risetnya siapa? Jiang and Barnett 1999. Listening comprehension risetnya Chun and Plus 1996. Nah, ini nanti misalnya ini ya, Mas dan Mbak, ini saya copy. Kalau saya kecepatan, saya mohon diberitahu. Ini saya akan paste di sini. Dia akan muncul, ya. ChatGPT-nya tentang adalah pronunciation. Nah, ini ya, kita cari yang terbaru. 96, 2015, 2016. Oh, ini dia. Sudah ada referensinya. Ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 6 ada referensinya di sini.
Kalau mencarinya, ini tinggal copy, Ctrl A, V. Ya, begitu. Bisa dipahami ya, Mas dan Mbak semuanya? Lambaikan tangan kalau bisa. Oke, siap? Kita lanjut, ya? Baik. Bisa. Baik, terima kasih Mas Dandi. Kita akan new share di sini sekali lagi bahwa mereka membantu saya karena mereka juga bisa salah, ya. Begitu. Saya masih punya waktu berapa menit lagi, Bu Nisa? Masih ada Pak, boleh sekitar 20 atau 30 nggak apa-apa. Oh, siap. Baik, ya. Setelah finding idea, terima kasih Mas dan Mbak. Sekarang adalah menulis paragrafnya seperti yang apa yang ditanyakan tadi ya, yaitu writing paragraph, kemudian paraphrasing dan juga citing. Oke. Apakah itu citing? Itu citation. Nah, ya. Kalau writing paragraph itu sebenarnya pada academic writing itu intinya dia punya thesis statement dan juga punya main idea. Ya, ini mungkin saya tambahkan jadi di sini kita harus punya yang namanya thesis statement, ya, main idea, ya. Jadi di situ itu harus punya seperti argumen, kemudian ada supporting argument. Di setiap paragraf itu ada itu, Mas dan Mbak. Ya, jangan sampai satu paragraf itu dia tidak sampai pada titik atau koma. Contoh, English is one of the international language. What do you mean by international language? The language is spoken by many people in the world, serve as EFL or ESL. Ya, English as a foreign language, English as a second language. Nah, Mas dan Mbak harus memberikan bukti bahwa bahasa Inggris itu dipakai di seluruh dunia itu apa saja. Kayak gitu. Ya, bagaimana di sini kita ada paraphrasing. AI yang kedua yang dipakai itu adalah Quillbot. Ya, Quillbot itu dia punya paraphraser, grammar checker, theory checker, ya, and so on and so forth. Grammar checker itu grammar checking. Nanti kita akan membahas. Saya tidak membahas grammar checkernya. Saya akan memakai Grammarly. Karena Grammarly itu menurut saya lebih mudah dan dia ada readability and so on and so forth. Bisa disetting. Plagiarism checker itu saya tidak tahu kalau di Win Antasari, terutama di TBI, itu difasilitasi Turnitin atau tidak. Ya, kalau difasilitasi ya, Bu Linda Iya. ya. Oh, Iya. mantap Ya, sekali. fasilitasi Turnitin, Pak. Nah, itu mantap sekali difasilitasi Turnitin. Grammarly, Bu, difasilitasi juga atau belum? Kalau Grammarly. Kalaupun tidak menjadi masalah karena dia bisa diakses gratis. Ya, ya Bapak, Ibu, Mas dan Mbak semuanya kalau gratis tidak bisa ya ya gratisan lah ya. Jangan mengharap banyak lah ya. Heeh. Nasi kalau gratisan ya mungkin nasi sama tahu tempe kayak gitu ya. Kalau beli sendiri Anda bisa memilih ya, begitu. Nah, paraphrasing yang bisa dipakai punyanya orang lain. Ya, begitu. Itulah fungsinya, intinya paraphrasing ya. Paraphrasingnya gitu agar ide yang kita punya itu ide original ya. Bukan hanya pisang keju atau pisang goreng yang original, ide itu ada original juga ya. Ya Mas Isan ya. Mm-mm. Mas Isan, baik.
paraphrasingnya di sini saya memakai will put. Contoh, saya mengambil teks dari ChatGPT tentang readability. Saya memasukkannya ya pada Quillbot. Ini adalah teks aslinya. Kemudian saya hit refresh dan dia ada muncul seperti ini. Nanti bisa di-download, bisa di-copy. Begitu. Ada kata G for, ini adalah kata yang dimodif. Ya, di sini Mas dan Mbak, sinonimnya itu semakin ke kanan itu semakin dia tidak mendekati original. Apa ya? Semakin parafrasenya bagus. Akan tetapi berbayar. Itu yang tidak semakin mendekati diamond. Diamond itu kan mahal kan. Ya, kita yang gratis-gratis saja. Begitu. Ya. Terus ini Mas dan Mbak semuanya kan pinter-pinter. Itu juga bisa diganti sendiri. Struktur kalimatnya bisa diganti. Ya, sinonimnya bisa diganti seperti itu. Ya, ada simple menjadi easy misalnya. Kalau di sini kan easy piece of text ya. Ada simple, ada easy, apalagi ya? Not difficult kayak gitu. Boleh sekali. Ya. Sebenarnya kalau kita mengakses Word ya, Word yang biasa itu juga memberikan kita cara untuk mencari similarity atau sinonimnya. Tinggal di select one of the word, kemudian diklik kanan itu nanti akan menemukan sinonimnya itu. Ya, itulah fungsinya di sini. Jadi sudah menemukan idenya. Nah, kalau sudah seperti ini kan misalnya ya tinggal tidur aja, copy, masukkan sini, di paste, copy, masukkan sini, di paste kayak gitu. Dan nanti cohesion itu bisa pada Grammarly tapi premium, mohon maaf. Ya, dia AI tapi premium. Ya, yang mohon maaf sekali tidak mengurangi rasa hormat, yang premium ya, tapi gratis itu siapa? Dosen pembimbing. Ya, itu paket komplit wes pokok. Ya, tidak perlu beli, tidak perlu apa, ya. Dan mereka sudah expert di situ. Ya, ada Bu Nisa, ada Bu Linda, ada Bu Daya di sini dan Bapak Ibu yang lain. Bu Linda saya tidak tahu, mohon maaf. Ini sepertinya memang harus ke UIN Antasari. Jadi kenalan kode ya, Bu Linda ya. Next session ya Pak, sesi kedua. Ada Ya, part dua. itu dari tadi di kode-kode saja ya. Ya, my dream to come there. Oke, gitu ya. Bisa dilanjut ini. Guyon Bu Linda ya, jangan dianggap serius. Supaya tidak garing ini. Kalau garing kayak rempeyek nanti di sini ya. Apalagi ini materinya tentang AI. Ini adalah menu yang lain. Nanti kalau sudah membuat akun, Mas dan Mbak akan diberikan interface seperti ini. Dan ini adalah kosongnya. Kalau ini summarizer, tadi kan ada yang bertanya tentang bagaimana ya Pak Basori membuat conclusion. Nah, ini di summarizernya ini bisa diberikan. Begitu. Atau Mas dan Mbak tidak mengerti, saya sama bisa meng-copy paste semua paragrafnya, kemudian di situ akan memberikan summary-nya, gitu ya. Saya tidak tahu ini sebenarnya saya memberi apa berbagi suatu untuk sampean menjadi males atau tambah, mudah-mudahan tidak ya, tambah semangat ya, karena AI di kehidupan kita sehari-hari itu amat sangat memudahkan kita di situ. Oke? Baik, sekarang kita akan praktik. Di sini saya akan kembali pada tadi para saya mengambil di teks
mengambil ini ya, kan pada parafrase dengan instruksi yang saya berikan, ini ada paraphrase. Nah, bentar. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa dilihat ya. Nah, ini adalah hasilnya. Begitu. Nah, ini nanti Mas dan Mbak tinggal copy saja. Copy full text atau download dan sebagainya. Begitu. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Boleh dipraktikkan kalau ada 5 devices, ada komputer di sampingnya, langsung dipraktikkan. Itu nanti akan memory retention Mas dan Mbak itu akan lebih bagus. Ya, begitu. Jadi as simple as that. Ya, ini kalau semakin di sini, yang itu tidak bisa. Ya, jadi ini kalau ke sini unlock with premium. Ya, maximize the changes. Tapi ini insya Allah sudah maksimal. Itu nih, tinggal di copy, kemudian dimasukkan pada paragraf yang Mas dan Mbak buat. Seperti itu. Ya, baik. Saya akan kembali lagi. Kita tinggalkan Quillbot untuk membahas materi berikutnya. Materi berikutnya adalah review your writing. Setelah mempoles atau membuat composition, saatnya untuk mengecek apakah grammarnya, vocabulary-nya itu masuk. Sebenarnya Grammarly itu juga bisa dipakai untuk coherent and also cohesion atau runtutan. Paragrafnya itu beruntut atau tidak itu juga bisa. Tapi sekali lagi, dua yang terakhir itu hanya untuk premium. Oke, Pak Bas punya yang premium? Oh, tentu tidak. Ya, karena saya suka yang gratis. Oke, begitu. Karena mohon maaf sekali mahal. Harus membeli ini, membeli itu mahal. Ya, itu. Tapi apakah boleh? Boleh sekali. Karena ada yang seperti ini Mas dan Mbak. Jadi mereka itu berpatungan, jadi satu akun dibuat bersama-sama. Itu boleh sekali. Ya, begitu. Kalau membeli yang ada di online shopping itu biasanya itu bukan premium. Ya, ada mereka menjual akun tapi mohon maaf itu bukan premium. Ya, sekali lagi harus dicek apakah dia premium atau bukan. Kalau enggak itu nanti sia-sia. Ya, jadi review writing using Grammarly. Ya, bisa memakai Grammarly, bisa memakai Quillbot atau AI yang lain. AI yang saya kenalkan hari ini adalah Grammarly. Ya, di Grammarly di situ ini mudah sekali juga Mas dan Mbak. Di sini saya memberikan procedure bagaimana menggunakannya. Setelah masuk membuat akun, Mas dan Mbak bisa drop your gig, type or paste your text here and upload a document. Boleh upload document? Boleh. Saran saya per paragraf. Karena apa? Tujuannya mana-mana saja yang berubah. Karena Grammarly itu kalau ada kata yang dia strange, namanya juga AI, itu akan diterjemahkan. Ya, contohnya Mas dan Mbak mengutip dari seorang author atau penulis namanya adalah Biru and Jingga 2019. Biru and Jingganya itu nanti dia akan ditranslate begitu. Ya, dia tidak bisa menerjemahkan kata yang menurut dia asing. Namanya juga AI. Drop your text yang akan di itu goals-nya. Satu itu berisi dokumen, upload file, dan sebagainya. Nah, ini goals-nya itu audiensnya siapa? Siapa yang akan membaca? General, knowledgeable, expert. General itu orang awam atau orang umum. Jadi kata-katanya harus mudah dipahami orang awam. Tidak ada yang namanya istilah khusus. Kalau knowledgeable itu setengah-setengah ya. Masyarakat yang medium, kalau expert itu di kalangan tertentu.
Ya. Formality, informal, neutral, and also formal. Pada academic writing, saya memilih knowledgeable, tidak terlalu expert, kemudian formal. Domainnya adalah academic. Oke. Kalau akademik sayangnya itu juga premium, ya. Jadi kita bisanya cuma general. Ya, jadi di sini untuk describe. Setelah itu dan lambaikan tangan kalau sudah bisa melihatnya. Baik. Oke. Di sini saya mengcopy and paste ya sebuah paragraf tertulis dan di sini ada learners can practice listening and mastery vocabulary. Ini kan ada listening, can practice listening and master. Nah, di sini dia memberikan mastering vocabulary, practice listening and mastering vocabulary ya. Dia ada accept atau diminish. Ya. Nilai awalnya 58, correctness, clarity, engagement, delivery, and so on and so forth, yang di garis bawah. Kalau saya ini juga wadah bagi saya untuk belajar. Excuse me. Begitu. Oke. Kenapa? Karena saya adalah EFL, English as a Foreign Language juga. Gitu ya, ada mastery vocabulary, used to, and so on and so forth. Kalau ini sudah oke, nanti Mas dan Mbak tinggal copy and paste aja. Oke? Baik. Ini ya, mudah-mudahan bisa. Lagi ngambek ini. Internet connection in Iya, is unstable. iya, Pak. Iya, my internet connection is unstable. Jadi mohon dimaafkan ya, Mas dan Ya, Mbak Pak. semuanya. Kita siap menunggu. Sambil menunggu, boleh ya yang mau pertanyaan nanti ya. Silakan disiapkan, boleh di chat box. Atau nanti mau angkat tangan boleh. Silakan dipersiapkan yang mau tanya sampai di mana sudah progresnya atau ada masalah atau gimana. Konsultasi ya. Oke. Mumpung ada Bapak. Sepertinya beliau lagi keluar dari ruangan ini ya. Oke. Dari sekarang boleh ke yang kalau ada pertanyaan boleh di chat box sana biar Miss bisa lihat ya. Nanti bisa Miss pilih pertanyaannya apa aja. Boleh ya, angkatan 2000 ini dari 2000 berapa Bu? 2017 ya? 2017, 18, kalau ada 19, 20, 21, 22 boleh juga kalau ada pertanyaan. Apalagi yang sudah mengajukan proposal ya. Oke, boleh.
Oke, sambil menunggu Pak Basori ya. Tadi seperti yang Ibu sampaikan di awal, bahwasanya nanti di akhir Februari kita ada program bootcamp skripsi. Saya harap semuanya untuk terutama angkatan 2017 sampai 2020 bisa mengikutinya ya. Jadi bisa bersiap-siap yang saat ini masih di kampung halaman. Tolong disiapkan waktunya di minggu terakhir itu untuk bisa mengikuti program ini. Nah, nanti akan ada pembimbingan, jadi di bootcamp skripsi itu nanti akan dibimbing oleh mentor teman sebaya dan juga nanti ada mentor dari dosen. Ya, oke. Bisa dilanjut Pak Basori? Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya, Bu Linda dan teman-teman semuanya, karena ini internetnya ngaco. Jadi sekarang saya memakai dua devices, satu berfungsi sebagai mikrofon, yang satu nanti berfungsi sebagai screen sharing. Gitu ya. Saya mohon maaf sekali ada glitch. Ya. Oke, baik. Saya izin melanjutkan lagi ya. Siapa? Akan membagikan. Baik. Sebentar. Saya akan screen sharing sekali lagi. Tadi saya menjelaskan, ternyata mati ya. Baik. Nah, saya akan mengulangi lagi. Bisa didengar ya suara saya? Iya, Pak. Iya, bisa. Jelas, Pak. Ya. Nah, ini Mas dan Mbak, dia tidak bisa memberikan overall score karena yang saya tulis itu terlalu pendek. Oke. Setelah itu Anda bisa melihat ya, di sini ada garis merah, di garis bawahi merah semuanya. Di sini Mas dan Mbak akan setting goals, knowledgeable. Saya memilih knowledgeable, kemudian formal dan general. Kemudian di sini ada describe. Kalau domainnya itu mau akademik, sekali lagi untuk menulis paper itu juga bisa, kan tetapi sekali lagi karena kita itu levelnya adalah level gratisan, maka itu tidak bisa. Ya, setelah itu diklik dan. Oke, nah di sini itu saya akan klik satu, di sini ada R, ya, ada opsinya, ya. Ini saya akan accept, O berarti, ya. Terus di sini saya akan accept. Saya cenderung klik satu persatu, walaupun Grammarly itu juga kadang bisa accept all changes seperti itu, ya. Karena kalau seperti itu Mas dan Mbak nanti tidak belajar, ya. Accept, ada much good furniture, dia akan juga ada spelling ya, spelling juga furniture-nya begitu. Nah, di sini dia. Nah, di sini ada tulisan clarity. Oke. Clarity itu jelas atau tidak kalimatnya. Ya, concise itu dia compact atau tidak kalimatnya. Itu hanya bisa untuk yang premium saja. Tetapi kalimat ini sebenarnya sudah oke. Hanya clarity sama concise-nya itu yang belum. Oke, tapi dia sekali lagi bisa memberikan solusi pada level grammar dan juga wording. Begitu. Ya, bisa dipahami. Saya dismiss di sini dan saya akan kembali ke uh, share screen yang tadi di PPT atau salin dia saya. Oke, saya akan lanjut. Ya, setelah ini, setelah membuat kalimat, oke semuanya, kita akan pergi ke referencing. Referencing itu sebenarnya ada referencing tools namanya bisa memakai Zotero atau Mendeley. Kalau memakai Zotero atau Mendeley itu datanya sudah harus benar. Datanya apa? Karena mereka mengambil dari internet, biasanya penulisannya itu tidak benar atau salah. Ya, saya tidak tahu kalau di TBI sana memakai APA atau MLA atau IEEE, Bu Linda. APA, Pak. APA. Ya. Oh, baik. Terima kasih. Jadi sama ya.
Referencing itu seperti ini, Mas dan Mbak semuanya. Ya, ini memakai triple E yang sebelah kiri, kalau sebelah kanan itu memakai APA. Ya, itu bergantung namanya adalah gaya selingkungnya. Oke, gaya selingkungnya. Kalau di kami ada bab 1, 2, 3, 4, 5. Apakah sama? Ada chapter 1, chapter 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Nah, itu bergantung gaya selingkungnya. Oke. Nah, sekarang kita memakai referencing. Referencingnya saya memakai Quillbook. Lagi, ini adalah contoh saja. Kalau sudah memakai Mendeley itu juga boleh, tetapi database-nya harus benar. Karena apa? Bisa jadi yang ditulis kalau mengambil kutipan jurnal itu yang di capitalize each word itu adalah judul jurnalnya, bukan judul artikelnya. Kebanyakan Mas dan Mbak itu semuanya di capitalize atau di caps lock di Mendeley-nya. Kenapa? Karena Mendeley-nya mengambil dari database yang ada di internet. Padahal yang dimasukkan di Google Scholar atau database dari jurnalnya itu salah. Ingat nggih, Mas dan Mbak, perbedaannya jurnal itu adalah nama rumahnya. Ada jurnal misalnya jurnal Jetly, ada jurnal kalau di TBI mungkin Bu Linda di UIN Antasari ada jurnal apa saja? Kalau Kalau di TBI bahasa Lab, Inggris Pak. ada jurnal. Nah, Ya, jurnal itu. Nah, jurnal itu, nah di dalamnya dia punya artikel atau manuskripnya. Ya, judulnya contoh punya saya tadi ya, saya mohon maaf kembali ke atas. Mana tadi artikel saya? Ini, baik. Ini nama jurnalnya adalah International Journal of Evaluation and Research in Education. Ini Bu Linda, mohon maaf karena biasanya mahasiswa saya sendiri itu Bu, mereka itu salah paham. Yang dimaksud dengan jurnal itu investigating-nya ini. Padahal ini adalah artikelnya. Ya, jurnalnya adalah International Journal, artikelnya adalah Investigating Pre-Service Teacher Perception on Readability and so on and so forth. Nah, ketika mengutip di Mendeley, judulnya harus benar, persis kayak gini. Ya, investigating pada titik, kemudian nama jurnalnya di garis miring, ya, sekaligus juga dia isunya nomor berapa, pages-nya, and so on and so forth. Kadang Mendeley-nya itu butuh dibenarkan. Mahasiswa itu biasanya gini, Pak ini sudah pakai Mendeley kok referensinya salah. Berarti datanya, metadatanya, data awalnya itu tidak benar. Kalau dari jurnal yang sudah bagus, dari Elsevier, dari yang berindeks Scopus itu biasanya sudah benar. Ya. Jadi Asia TOEFL dan sebagainya itu sudah di copy, sudah di Mendeley atau Zotero itu sudah benar dari sono. Biasanya dari yang non itu butuh dibenarkan. Itu ya. Baik. Saya lanjutkan referencing. Oke, ini kita akan mempraktikkannya. Di sini saya citation generator. Mohon maaf Bapak, Siap. 10 lagi ya Pak. Oh, siap. 10 menit lagi. Iya. Baik. Sepertinya saya tidak perlu berlama-lama di bagian ini berarti ya. Saya langsung kembali saja ke screen sharing yang saya buat tadi. Mohon maaf kalau Ya Pak. Oke. Share. Baik. Baik, sekali lagi saya minta. Ya, baik di sini ya. Jadi nanti Mas dan Mbak itu tinggal memasukkan ya web page, jurnal artikelnya di sini, di copy paste, kemudian di site. Dia nanti akan muncul. Ya. Dia akan muncul referensinya tinggal di copy paste. Akan tetapi kelemahannya kalau di sini itu tidak bisa di trace.
tidak bisa ditelusuri. Jadi kalau jurnal Mas dan Mbak atau artikel Mas dan Mbak itu artikel atau skripsinya itu nanti online, maka itu tidak bisa diklik, tidak bisa ngelink. Nah, tidak bisa saling bertaut. Kalau memakai Mendeley atau Zotero itu bisa saling bertaut. Begitu. Jadi bisa mendeteksi. Gitu ya. Baik. Ini 2 slide terakhir. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan yang kita sepakati di awal, Mas dan Mbak sudah mengidentifikasi isu. Kita tadi sudah mengidentifikasi isu-isu apa saja yang kita alami, yang Mas dan Mbak alami, terutama pada penulisan undergraduate thesis. Kemudian saya memberikan mention AI-based tools related to academic writing purposes. Kemudian created account, mudah-mudahan sudah membuat account atau sudah juga mempraktekkan ya, use AI-based tool for academic writing purposes. Yang terakhir ini itu yang akan berlanjut, tidak hanya selesai di sini saja. Itu jangan lupa selalu menulis, ya, menulis dan juga konsultasi dengan Bu Nisa, Bu Khairutunisa atau Mbak Khairutunisa, ada Bu Linda, kemudian ada Bu Daya, ya, Bu Nur Hidayah atau Bu Daya, ya, dan Bapak Ibu yang lain. Ya, janjian baik-baik, konsultasi, Bapak Ibu, saya menemui kesulitan di sini, itu jangan lupa sebelum konsultasi membaca, jangan kosongan, gitu. Nah, nanti Bu Linda atau Bu Daya, Bu Nisa itu bisa nanti instead of giving feedback, nah nanti Saman bisa mendapatkan disemprot nanti, ya. Begitu ya. Ini kalau saya sendiri gitu, ulang dulu, dibaca masalahnya apa, nanti baru konsultasi. Begitu ya. Baik, itu sekarang kita menuju ke Q&A. Ini adalah email atau surel saya. Dan silakan mampir Mas dan Mbak pada Google Scholar. Kira-kira kalau misalnya ada ide dari saya yang bisa membantu Mas dan Mbak semuanya dalam menulis skripsi, ya, skripsi Mas dan Mbak semuanya itu akan sangat berbahagia sekali di situ. Ya, sebenarnya ada juga ChatSonic, itu adalah AI yang lain. ChatSonic itu kurang lebih sama saya seperti ChatGPT, tetapi nanti kalau kebanyakan ya itu nanti akan menguap justru. Sedikit saja, yang penting dipraktekkan. Ya, kalau sekali lagi tentang English proficiency mengalami kesulitan, boleh memakai Google Translate. Ya, again, Google Translate itu juga AI. AI mempunyai kelemahan, dia muanya diterjemahkan. Ya, itu yang tidak kita harapkan. Dan Mas dan Mbak, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen ya, itu tahu apakah ini hasil Google Translate, hasil AI, karena Bapak Ibu dosen itu membarengi Mas dan Mbak mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Ya, jadi terus terang saja. Ya, kalau ditanya Mas dan Mbak, ini dari Google Translate ya? Enggak kok Bu, saya sendiri ini, saya semalam mengerjakan. Lebih baik jujur saja. Karena dari situ nanti akan dibantu. Justru kalau tidak jujur, nanti sampean tanda kutip akan dibantai waktu, kata-katanya mungkin agak keras, dibantai waktu ujian. Ya, jangan sampai itu terjadi. Mohon maaf memakai kata membantai itu di ujian yang sebenarnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan pada sesi Q&A. Saya akan stop sharing. Okay, thank you very much, Bapak Basori, for giving us interesting topic today. So we come to the question and answer session ya. Bisa kayaknya dari waktu 1 atau 2 pertanyaan boleh. Oke. Okay. Yap. You may open your microphone atau di chat box. Oh, oke, ada Pak. Sudah ada nih yang bertanya. Oke. Dua. Oke, yang pertama dari Dandi ya. Apakah tulisan AI akan menjadi masalah saat tes plagiarism, Turnitin atau sistem detection? Iya. Mau langsung saja Bapak, bagaimana? Boleh,
Boleh, Ya. terima kasih. Baik, apakah AI akan terdeteksi? Nah, caranya kan tadi setelah dari AI, Mas dan Mbak akan melakukan parafrase. Ya, apakah AI akan terdeteksi? Oh, tentu saja, karena itu milik orang lain. Jadi AI, contoh ChatGPT ada atau Write itu mengambil dari database yang ada di internet, miliknya orang lain. Jadi harus diparafrase. Makanya saya memberikan tools AI yang bisa digunakan untuk memparafrase. Apalagi nanti kalau itu diberikan kepada dosen pembimbing dengan konsultasi. Wah, semakin top markotop. Ya, jadi ada layered yang dilalui sebelum akhirnya dia masuk pada Turnitin. Begitu. Saya langsung terima kasih pertanyaannya dari Kak Dandi. Ya, saya langsung ke berikutnya. Ya, baik. Pak, terkadang dengan parafrase kita bisa menghindari plagiasi, akan tetapi beberapa univ menggunakan AI detection tools dan kadang tidak mencapai margin persentase aman. Jadi kadang agak was-was untuk memakai AI. Bagaimana cara mengatasinya? Itu tadi, bisa jadi Mas dan Mbak itu tidak melakukan parafrase, ya. Parafrasenya hanya mengandalkan AI atau tanpa melewati Bapak Ibu dosen. Ya, sekali lagi, bukan berarti gini ya. Jadi Mas memakai ChatGPT di parafrase copy. ChatGPT parafrase copy. Tidak seperti itu. Ya, kalau seperti itu nanti tidak perlu undergraduate thesis. Atau di dunia ini tidak perlu ada yang namanya jurnal atau artikel karena semuanya sudah berbasis AI. Tidak. Kita itu lebih pinter Mas dan Mbak daripada AI. AI itu hanya membantu kita memfasilitasi. Dan kalau sudah niatnya itu Allah ada AI dan sebagainya, itu niat dari awal itu sudah tidak benar. Ya, begitu. AI sekali lagi itu hanya membantu kita. Ya, membantu menemukan ide, membantu memparafrase, membantu, oh saya stuck atau tidak tahu bagian dari PPS itu tadi contohnya. Kita ingin tahu gitu kan. Ya, shortcut tapi apa ya? Boleh, boleh enggak boleh kayak gitu. Ya, itu memfasilitasi kita. Ya, kalau menggunakan AI detection tools bisa jadi itu ya copy paste-nya saja. Ya, copy paste saja. Apakah boleh? Setelah diparafrase, Mas memberikannya diparafrase lagi, nanti muncul parafrase berikutnya. Boleh atau tidak? Boleh sekali. Sampai istilahnya itu tidak bisa diubah sama sekali. Boleh atau tidak? Boleh. Yang saya berikan itu hanya satu step saja kan tadi. Jadi ada artikel awal dimasukkan parafrase, ya. Parafrasenya ini nanti dimasukkan lagi, itu juga boleh. Oke, begitu. Ya, semoga menjawab. Terima kasih Bu Daya memberikan Mas dan Mbak, mohon izin ya untuk mengisi link yang diberikan oleh Bu Daya. Ini nanti membantu saya untuk mengetahui tanda kutip seberapa Mas dan Mbak memahami materi yang saya berikan hari ini. Itu ya. Iya. Baik. Ada lagi mungkin selain dua pertanyaan itu atau waktunya sudah habis? Iya, boleh nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi tadi ya Pak ya, boleh Siap. lewat yang link yang Bapak kasih tadi ya, atau siapa tahu Pertanyaannya nanti ada boleh pertanyaan. email ke saya Ya, boleh. email atau nanti bisa lihat tulisan Bapak Bosori ya, siapa tahu nanti ketemu nih ada inspirasi yang baru Betul, gitu ya Pak. betul, Oke, betul. Terima kasih. karena kita eh, limited time ya Pak, Ya. keterbatasan waktu. Mungkin nanti ada part-part selanjutnya ya Pak untuk pembahasannya lagi. Baik peserta yang ada semua di sini, audiens, di sini Miss mengharapkan semuanya untuk mengisi link survei ya yang sudah ada dikirim Ibu Daya ini, link survei dan mohon sekali untuk mengisinya sekarang. Miss tunggu sekitar 5 menit, silahkan untuk diisi ya. Diisi sekarang. Link survei dulu diisi. Oke, kita tunggu. Setelah link survei diisi,
Selanjutnya, presensi untuk hari ini boleh diisi juga. Dan link materi Bapak Basori juga nanti boleh di-download untuk dibaca-baca lagi nanti ya. Oke. Karena ini materinya bermanfaat banget nih. Sangat-sangat bermanfaat ya. Oke, kita tunggu ya. Untuk mengisi link surveinya silakan, ini kurang lebih 70 orang ya. Berarti yang ngisi survei kurang lebih 70-an. Silakan diisi sekarang. Kita tunggu. Oke, thank you. Terima kasih yang sudah. Link surveinya dulu ya. Jadi berurutan link survei, setelah link survei baru presence. Oke, thank you Regio sudah. Oke. Sudah ya hampir semuanya ya untuk mengisi survei dan daftar hadirnya jangan lupa juga untuk diisi. Oke. Ladies and gentlemen, we finally come to the end of the agenda. Before I close the agenda, I would like to take the conclusion what the speaker has presented. Okay, you have to know your own problem and how to get the solution. You might choose some knowledge, some technology, to help you to choose the topic or reference for your research. Yeah, so such as finding idea, finding the gap, and also novelty. So based on the presentations of some of the AI that you can use, such as ChatGPT, Grammarly, and Quillbot. Jadi boleh sekali ya dari yang sudah disampaikan Bapak Basori tadi, kita nggak apa-apa menggunakan ya, tapi AI ini adalah membantu ya, membantu tidak sepenuhnya, tapi membantu kita ya. Kita jadi kalau udah biasanya itu udah di titik jenuh katanya Pak, udah di titik jenuh, udah nggak tahu harus ngelanjutinnya bagaimana, boleh kita minta bantuan AI ya, karena AI bisa membantu kita lebih cepat. Mungkin kalau minta bantu teman mungkin agak lama, kalau AI sebentar saja. Oke. So I would like to thank you the speaker for interesting knowledge and all the participants for the nice attention and question in this lecture. The next is taking a picture session. Jadi kita berfoto dulu